لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسر. Contoh yang paling gampang tentang satu salik yang berhasil mengeluarkan nafsu amarah itu Syekh Ahmad Mutamakin Kajen. Mbah Mutamakin. Ini cerita juga saya dapat waktu saya ngaji di Kiai Ahmad dulu. Cuma di YouTube ada, cari aja itu. YouTube ini ya khair wallah, ya khair cari aja rawahul YouTube, cari cerita Syekh Ahmad Mutamakin. Tapi kalau rawahu YouTube, hati-hati loh, kadang perawinya harat ini. Lihat ini, siapa ini yang bahas? Kalau kiai besar ya gak apa-apa. Saya tidak mengambil dari YouTube, ini saya dengar cerita waktu buat penguat aja YouTube itu. Ini saya dengar dari Kiai Ahmad dulu. Waktu itu beliau kedatangan tamu Kiai Sepuh, siapa itu membawa riwayat ini. Jadi Mbah Mutamakin itu puasa 40 hari 40 malam. Menurut satu riwayat. Kalau Anda bingung, kan haram. Jangan so tahu inti. Kiai itu mah tahu caranya batalkan. Maghrib tinggal korek kuping ala madhabi yang mengatakan batal atau apa kayak. Tahu minum serut dikit gitu. Pokoknya kalau sama kiai-kiai kuno loh ya. Sama kiai-kiai sekarang kita juga harus husnudzan. Tapi lebih husnudzan nazim sama kiai-kiai kuno. Saya punya guru kedua. Jadi saya ngambil ijazah dari muridnya, ini guru saya yang satunya lagi, Gus Roib. Roib almarhum itu tirakatnya saya medar. Itu kalau membatalkan puasa, wudhu ininya kan basah nih. Itu aja deh. Udah, itu aja membatalkannya itu. Udah tahu Gus Roib, nggak ngalami ya. Gus Roib Swayuwo, zaman ya, ulama-ulama kuno, ahli tirakat itu. Hadza la yujadu mithluhu fi tirakat. Urusan tirakat itu, waduh, saya sampai sekarang pengen niru, mati nanti. Untuk air nggak sampai segelas, gitu aja tuh batalkannya. Makannya nyimpen jagung di rumahnya itu, orang kuno itu kan di rumah ada jagung yang diikat. Itu yang jatuh berapa biji itu yang di tanah itu. Khalas, untuk futur satu hari. Itu orang ngapain itu kiai-kiai gitu? Ini lagi ngurus ini, fa inna ammarati bisu'i mata'awad. Jangan dikira lagi pingin sakti. Kadang orang salah paham. Isma ya Ahmad salah. Bukan lagi pingin jadi dukun, bukan pingin kesakit. Ini loh lagi ngurus ini loh, fa inna ammarati bisu'i mata'awad min jahliha binadhir syaibi wal haram. Ini lagi ngurusin ini nih. Sebab nafsu itu kata Imam Busiri goblok, ngerti goblok? Ini mata abad sudah ada uban keluar. Uban keluar ini kan maksudnya hehe siap-siap. Itu uban adiknya tanah, siap-siap. Tapi tetap mata abad, nggak sadar-sadar lihat ini. Saya tadi nyimpen uang di mana ya? Udah mulai lupa-lupa, itu paham? Itu alamat, alamat mau masuk kubur itu. Maksudnya Imam Busiri itu pakai dikirim sama Allah Ta'ala sifat lupa, nggak sadar, ya. Dikirim uban nggak sadar, berarti harus pakai thoriqohnya Mbah Mutamakin. Gimana caranya? Puasa, nggak ada lagi sudah. Mbah Mutamakin itu puasa 40 hari 40 malam, dibatalkannya ala kadar sedikit. Hari pertama masih belum keluar. Ini tirakatnya orang kuno, ini mau mengeluarkan nafsu ammarah serius. Diprogram 40 hari harus keluar. Sehari ditunggu, gak hilang ini nafsu ammarah. Masih bangun tidur ingat kopi. Nah ini mah ilmu nafi' muntasyir. Gak perlu diajari, bangun tidur udut kopi. Bangun tidur gak kena kopi, wallah. Ma'akhihil akbar ad-dukhan. Itu bangun tidur gak pakai ijazah sudah ini. Istiqamah. Nah itu Mbah Mutamakin ditunggu sehari gak hilang, seminggu, 2 minggu, sampai 38 gak keluar juga. 39 belum, hari ke-40 nekat beliau. Ini zaman beliau suluk ya, zaman beliau masih suluk. Istrinya dipanggil, suruh diikat di kursi. Ikat kuat-kuat. Ikat saya yang kuat. Kira-kira mau ngelepaskan gak bisa. Tangan kanan, tangan kiri, kaki diikat juga. Udah
masakan apa yang paling enak yang warung jual beli. Taruh meja. Kalau cara kita nih, sate, Indramayu sate paling enak. Berintik, nggak cukup. Tambah lagi apa? Barokah, wah masih kurang. Sate apa mana? Macam-macam daging, nasi, lengko sending, taruh lengko ini. Nggak satu, sengaja banyak. Belum. Minuman, kopi, ini. Jangan satu, kopi, susu, teh. Apalagi yang kira-kira membangkitkan nafsu, buah kumpulkan. Dah suruh pergi istrinya. Itu mendekati maghrib, terus ditahan gini, maghrib. Tengah-tengah beliau begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang Rahman, Rahim, Jawad, Karim, tahu ini serius ini si Salik ini, keluar sini panas dari kepala itu. Kayak asap hitam, keluar, cepluk, jadi anjing. Jadi 2 anjing keluar. Riwayat dari Kiai Sepuh yang ke Kiai Ahmad itu waktu itu bilang, habis keluar itu, Mbah Mutamakin senyum, tenang. Gitu. Ngapain anjing ini? Ngabisin makanan yang di meja itu. Makan. Udah sampai habis, kenyang. Cara kita itu anjing mah nggak pakai begitu. Sudah kenyang, mau balik, nggak mau Mutamakin. Jangan masuk lagi. Diikat, dipiara. Jangan pakai bilang najis, nanti saya bahas. Dipiara itu 2 anjing itu. Dikasih nama Abdul Qahar sama Komarudin. Itu anjingnya Mbah Mutamakin. Segitu aja ceritanya, masih panjang ini. Yang ada hubungan dengan ini kan keluarnya nafsu amarah itu. Jadi nafsunya Mbah Mutamakin itu karena beliau betul-betul serius. Namanya apa itu? Mujahadatun nafs. Hanya itu obatnya, gak ada lagi sudah. Ingin keluar dari nafsu amarah bisu dipaksa. Puasa. Dari puasa biasa naik ke puasa nyawa. Apalagi? Ngerobot. Apalagi? Air, macam-macam ini ahli tirakat nih, boleh tanya ke Ustaz Latif. Dan lain-lain. Itu tujuannya kiai-kiai dulu itu untuk membebaskan nafsu amarah bisu. Tidak ada mereka niat jadi dukun, jadi sakti, jadi maaf ya. Ini aja. Fa inna ammarati bisu'i matta'adat min jahliha binadhiri syaibi wal harami. Itu Mbah Mutamakin sekalian saya kasih ijazah, yaitu wali besar. Saya ada ijazah kalau orang, apalagi sekarang ini kan susah haji itu Mbah Mutamakin itu punya khususiyah, orang kalau tawasul pingin haji ke beliau cepat gitu. Jadi tinggal Fatihah aja ke khususan Naruh Syekh Ahmad Mutamakin Kajen. Kajen itu kan singkatan Kaji Ijen. Jadi di kampung situ itu dulu yang haji 1 itu. Makanya untuk urusan haji paling mujarab Fatihah ke Mbah Mutamakin. Terus membaca Ya sadati 3 kali. Itu man ammakum li raghbatin fikum jubir wa man takunu nasirihi yantasir, yaitu 3 kali. Ya sadati 3 kali. Ini khusus tawasul ke beliau aja niatnya. Ya sadati 3 kali. Man ammakum li raghbatin fikum jubir wa man takunu nasirihi yantasir. 3 kali, terus minta barokahnya beliau, mudah-mudahan saya bisa diberi rezeki haji tahun ini, pas cepatnya Fatihah. Itu katanya cepat kalau untuk urusan haji. Saya cukupkan sampai di sini tentang nafsu ammarah bisu. Jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana caranya saya ingin naik dari nafsu ammarah bisu menuju ke nafsu mutmainnah? Jawabannya hanya 1, mujahadatun nafas. Dipaksa. Udah gak ada cara lain, paksa puasa, paksa sholat sunnah, paksa baca sholawat, paksa ziarah wali. Terus mudah-mudahan paling tidak kita diberi rezeki nafsu mutmainnah ketika akhir umur kita.